Hentikan, hentikan, hentikan. Di mana kau menyembunyikan hak kita? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Cepet sholat, cakep. Gik, buruan. Ya udah duluan. Oh, bener-bener nih anak. Udah mau main-main sama aturan Tuhan, kagak takut dia. Jangan mentang-mentang lu udah kagak jadian sama si Amar, lu jadi malas-malasan begini. Udah sholat buruan. Sebenarnya ibu yang gak ikhlas. Tadinya ibu berharap ibu bisa menunjukkan kepada Bu Haja bahwa ibu bisa punya mantu orang terpandang dari Jakarta. Tapi ini kok malah besanan sama dia toh, Pak? Sayang, kita punya masa lalu yang gak enak. Tapi kita masih punya masa depan. Dan masa depan kita adalah Renata. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai. Saya terima. Hei Ahmad, kamu itu sebenarnya bisa nggak toh? Ngomong gini aja pelintat-pelintut. Ini pertanda yang buruk buat kehidupan Fitria selanjutnya. Bu, Eleng. Nirvana, ini kan untuk Renata, dan kamu harus mau. Kita pakai ini sama-sama sampai kita nemuin dia, ya? Aku pakai ini. Terus bagaimana? Nurjana setuju? Maksud ibu dia menolaknya? Iya, Pak. Dia ndak mau. Lah, apa alasannya, Bu? Nur bilang hati dan jiwanya sudah menyatu dengan Lintang Sewu. Dia ndak mau pindah dari Lintang Sewu. Walaupun dia harus bekerja keras di Lintang Sewu daripada di Mujahidin. Kok melankolis banget? Padahal Nurjana nggak ada hubungan apa-apa dengan Gus Mujo. Kenapa dia harus bersiap seperti itu? Ya mbuh lah, Pak. Malah Nur ngalem-ngalem bahwa sekarang pesantren di bawah kepemimpinan Amar itu jalannya lebih enak. Alah, si Amar itu kan pemikirannya terlalu moderat. Ngawur. Bahkan sekarang, kata Nurjana, adiknya Amar, si Imran itu ya ikut aktif juga di situ. Apa sih yang membuat Nurjana itu kepincut sama Lintang Sewu? Iya, aku lagi pengen jalan-jalan aja sama Widi, Kayla. Carlo juga ikut. Carlo ikut. Iya. Carlo malah yang menraktir kita di sana. Papa seneng loh kalau ada Carlo. Kak Nirvana balikan sama Kak Carlo. Aku sama Carlo sampai kapanpun akan selalu berteman dekat. Papa seneng sekali dengar itu. Kalau Mama paling nggak bisa nebak perasaan Carlo. Kadang Carlo itu nggak jelas apa maunya. Sudah lama. Yang penting anak-anak kita baik-baik saja. Baik, biasanya ada pamrihnya, Pak. Mama nih mikirin orang tuh negatifnya mulu. Kak Carlo itu baik sama Kak Nirvana karena dia sayang, Mah. Bener itu, Mah. Ada apa? Aku cuma mau kasih tahu aja kalau aku udah kontak sama Pak Sumarto. Lalu apa kata beliau? Beliau sih menunggu kedatangan kita di Jogja. Bagus lah. Jadi kalau begitu kita tinggal mengatur schedule aja kan, kapan kita harus berangkat. Iya, Mas. Aku mau cerita sesuatu sama Mas. Apa itu? Kemarin Bu Ustazah menemui aku. Ustazah Aminah?
Syukurlah. Alhamdulillah. Loh, kok malah syukur, Mas? Itu kan tandanya tali silaturahmi di antara kamu dan Ibu Ustazah itu tidak putus. Walaupun sekarang beliau sudah tidak bekerja di sini lagi. Iya juga sih, Mas. Tapi Bu Ustazah itu datang bukan untuk bersilaturahmi seperti biasa. Maksud kamu? Jadi maksudnya gimana ya? Bu Ustazah ngajak aku pindah. Dan dia menyuruh aku bekerja di pesantren Mujahidin. Lalu apa jawaban kamu? Menurut Mas apa? Setiap orang itu memiliki hak untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi dimanapun dia bekerja, dimanapun dia ingin memilih tempat itu, tidak ada yang bisa melarangnya. Jadi menurut Mas, aku tetap mau pindah. Itu pilihan kamu, Nur. Kau berhak memilih. Tapi kalau aku lihat dari sikap kamu, sepertinya kamu menolak tawaran itu ya? Betul? Ya iyalah, Mas. Aku aja sebel banget ngelihat Pak Kiai pindah. Masa ya aku mau ikut pindah juga? Kan nggak mungkin, Mas. Alhamdulillah. Anak kita perempuan saya, cantik seperti kamu. Tapi kita harus sepakat untuk membiarkan dia diadopsi. Karena kita masih terlalu muda. Ya Allah, aku baru sadar anak yang lahir dari rahimku itu cacat. Bapak, Piye, Fit? Kabarmu? alhamdulillah baik, Pak. Bapak baru datang. Iya, Ibu udah bareng sama Bapak. Bapak tadi langsung dari pesantren. Bapak ini ya rajin sekali. Hari Minggu masih aja ke pesantren. Ibu sama Firman gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, Fitria. Ibumu itu kapan-kapan mau jenguk kamu sama-sama dengan Firman. Alhamdulillah. Fitria, Bapak ada kabar penting buat kamu. Kabar apa itu, Pak? Bapak kan pernah janji dulu. Bapak mau cariin rumah buat kamu dan Amar. Ya Allah, udah usah lah, Pak. Fitria juga betah kok tinggal di sini. Lagi pula Bapak Ibu mertua Fitria kan orangnya baik-baik. Iya, Bapak ngerti. Tapi kan kamu itu harus punya rumah sendiri. Supaya kamu itu nggak numpang lagi di rumah Pak Zainuddin.
Papa rencana akan merenovasi pavilion yang ada di kompleks Lintang Sewu. Pavilion? Pavilion yang mana sih, Pak? Yang awalnya dijadiin untuk ruang serbaguna atau ruangan yang dipakai para santri untuk main pingpong? Ya itu, ruangan yang sering dipakai santri untuk main pingpong itu. Bapak akan renovasi sedikit. Nah, itu akan jadi rumah kalian, kamu dan Amar. Subhanallah. Terima kasih banyak, Pak. Tapi, apa itu tidak kebesaran untuk kita berdua, Pak? Ya, kebesaran itu apa-apa. Itu kan lebih bagus. Ya toh? Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Ya. Kemana aja sih kamu? Udah lama banget nih Tante gak ketemu kamu. Ya ada aja kok Tante. Tante gini loh nih aku bawa teman-teman aku. Ini Kayla. Halo. Ini Nirvana. Iya. Halo. Nah ini ayo siapa? Kalau sama yang ini, Tante pasti tahu dong. Ini kan pasti Carlo. Bat, kalau bening radarnya langsung nyampe gitu ya Tante ya. Iya. Gini loh Tante langsung aja to the point deh. Gini loh masalahnya itu teman aku si Nirvana itu tuh udah nggak sabar pengen ketemu sama anaknya loh Tante. Iya. Begini Nirvana. Tante udah ketemu sama anaknya. Memang anaknya sih agak pendiam ya. Tapi kalau dilihat dari raut wajahnya sih ya mirip-mirip kamu lah. Insya Allah Tante, dia emang anak aku. By the way, kamu sudah dengar kan kondisinya dari Widi? Udah Tante, Carlo juga udah cerita semuanya kok. Dan apapun yang terjadi sama anak aku akan pasti selalu sayang sama dia. Kalau begitu nih ya, menurut Tante nih, sebaiknya tuh kalian tes DNA dulu deh. Biar semuanya kan jadi jelas gitu loh. Carlo sama Nirvana nggak keberatan kan? Tentu aja enggak Tante. Apapun akan kita lakuin kok demi anak kita. Good kalau begitu. Sekarang lebih baik kalian istirahat saja dulu deh. Nanti kita sama-sama pergi ke panti asuhan tengok Renata. Gimana, setuju? Gini aja tantenya. Gimana kalau Nirvana aja sama Carlo yang pergi ke panti asuhan. Biar aku sama Kayla muter-muter Jogja sama tantenya Gimox tuh. Ya kan? Abis itu kita ke Malioboro deh. Setuju nggak kira-kira tantenya? Iya deh. Kalau begitu kalian diantar sama supir tante aja ya. Soalnya nih tante mau jadi supirnya Widi dulu. Oke, sampai lupa nih nggak ngajak kalian masuk. Yuk masuk. Tante. Gimana tante? Sebelah sini. Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imran, masuk sini. Kamu habis dari mana? Aku dari rumah. Emang sengaja mau kesini. Kamu lagi ngapain? Lagi baca majalah aja. Oh, kamu tuh suka baca ramalan bintang ya? Enggak juga, ini lagi iseng aja. Kamu bintangnya apa? Virgo, kalau kamu? Aku Libra. Katanya sih kalau cewek Virgo itu lembut hatinya sama baik juga hatinya. Bisa aja kamu. Bukannya Libra itu adil ya? Bener nggak? Ya, kangen sih begitu. Iya juga sih.
Kalau ramalannya ada yang benar dan bagus ya aku percaya. Tapi kalau jelek aku nggak pedulin. Ayo duduk yuk. Kalau ramalan bintang sih nggak usah dipercaya-percaya banget ya. Aku boleh pinjem nggak majalahnya? Aku pengen lihat ramalan bintangnya seperti apa. Boleh. Virgo. Loh, kok kamu malah ketawa? Coba aku lihat dulu. Kesehatan hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Perhatikan bagian gigi dan mata. Asmara akan datang kebahagiaan, genggam erat. Jangan tersipu malu. Itu isinya bener nggak? Ada benernya juga sih. Waktu itu aku sempat sakit, jadi sedikit agak bener. Kalau masalah asmaranya gimana? Loh, kok kamu malah senyum-senyum sih? Emangnya kamu nggak ada cowok yang lagi kamu taksir gitu? Nggak tahu ah, wah aku juga nggak punya pacar kok. Nur, aku boleh nggak mau ngomong sesuatu sama kamu? Boleh kok. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka sama kamu, Nur. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Aku juga suka sama kamu, Im. Kamu juga suka sama aku? Beneran? Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Yes. Ada ibu aku di dalam. Ada ibu kamu? Saya nggak tega kalau harus ninggalin anak sekecil itu sendirian, apalagi menderita kayak gitu. Sebenarnya masih banyak anak lain yang tidak seberuntung Renata. Kalau di panti kan dia masih dapat kasih sayang dari Ibu Sinta. Ibu Sinta setuju. Kita melakukan tes DNA supaya semuanya jelas. Baguslah kalau begitu. Jadi kan kalian masih bisa menemani Tante lebih lama lagi di Jogja. Iya nggak? Iya Tante, rencananya besok kita akan kesana lagi. Aku temenin kamu ya. Kamu mesti kasih tahu orang tua kamu loh. Kalau tes DNA itu kan perlu waktu lama. Masalahnya gini loh Tante. Nirvana itu tuh belum bilang orang tuanya kalau dia itu udah punya anak. Dan orang tuanya pun sampai detik ini belum tahu itu. Hebat banget. Jadi selama ini kalian merahasiakan hal ini terhadap orang tua kalian. Nirvana, orang tua kamu ini nggak tahu ya kalau kamu ini sebenarnya udah punya anak. Iya Tante, kedua orang tua aku nggak ada yang tahu. Kenapa bisa begitu sih? Ya maklum Tante, kan orang sibuk. Jadi mana mungkin mereka mau tahu tentang anaknya. Sebenarnya kan semua orang tua pasti mengharapkan yang terbaik buat anaknya. Carlo,
Papa kamu gimana? Udah tahu belum dengan masalah ini? Apa nggak tahu dan sebaiknya dia nggak usah tahu. Mas Amar, aku belum bisa tidur. Lalu kamu kepingin apa sekarang? Mas Amar, Ya? aku ingin sekali Mas ketemu sama Ibu. Perasaanku ndak enak juga. Semenjak kita menikah, aku belum sempat kan ketemu sama Ibu. Aku juga kangen sekali Mas sama Firman. Sabar ya, Dik. Besok aku akan menemui dokter. Jika beliau mengizinkan, besok kita akan ke rumah Ibu. Ya kalau seandainya dokter nggak mengizinkan gimana Mas? Jika dokter nggak mengizinkan, aku yang akan menemui dan meminta Ibu untuk menjenguk kamu. Astagfirullahaladzim Mas, jangan. Aku nggak mau kamu nanti dimarah-marahi oleh Ibu. Aku nggak rela Mas. Aku nggak ikhlas kamu dihina oleh siapapun, termasuk Ibu. Kamu tidak usah khawatir. Insya Allah, segala sesuatu yang kita mulai dengan niat baik, insya Allah hasilnya pun juga akan baik. Dan aku tidak pernah merasa dihina oleh ibumu. Alhamdulillah. Mas, terima kasih banyak ya. Kamu baik sekali sama aku. Aku benar-benar bahagia. Aku bisa jadi istri kamu, Mas. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni aku yang hingga kini belum mampu mengalihkan rasa cintaku. Aku belum dapat mencintai istriku ini. Hanya rasa sayang yang tumbuh di hati ini. Rasa sayang seorang kakak kepada adiknya. Bukan rasa cinta seperti yang kurasakan kepada Nirvana. Astagfirullahaladzim. Oh, Gus Mujo, Bu Haja. Monggo toh, silakan duduk dulu. Ya, gini Pak Zainuddin. Aku ki arep nengokin anakku. Kebetulan ibunya dan adiknya ini kangen. Oh ya monggo toh, silakan. Monggo silakan, langsung masuk saja ke kamarnya Fitria. Pasti dia senang. Gus. Ya, terima kasih. Fitria pasti senang banget. Ayo, Leh. Ngerangkul Mbak Ayumu itu pelan-pelan, yo. Man, kamu apa kabar? Mbak kangen sekali sama kamu. Sama Mbak, aku juga kangen sama Mbak. Perut Mbak udah gede ya. Nah Fitria, Ibu tinggal dulu ya, biar kangen-kangenannya lebih enak. Bu Haja, Gus Mujo, kami tinggal dulu ya. Ora apa-apa, Sun. Gak usah repot-repot, ya. Ayo Le, bantu Ibu bikin minum ya. Hai Bu, Pak, kita tinggal dulu. Iki kamar kok cilik men koyo ngene iki to yo. Apa kamu nggak bosan, Fit? Alhamdulillah, Bu. Fitria betah kok. Cuma agak sedikit jenuh aja. Fitria sampai kapan sih, Bu? Nggak boleh ngapa-ngapain kayak gini? Sabar, Tondo. Kowe itu harus banyak berdoa, banyak zikir, supaya Allah itu menguatkan kandunganmu itu. Kalau kamu tinggal di kamar yang lebih nyaman, tentu kamu nggak bosen.
Ya, ini resikonya. Kamu kawin sama orang miskin kayak gitu. Wes, Toto. Jangan ngomong kayak ngono. Dah enak aku sama Pak Zainuddin dan Bu Sundari. Evit, sejak kamu menikah, kamu belum diapa-apain toh sama Amar? Bu, si Amar dan Fitria itu belum bisa berhubungan suami istri, Bu. Itu nasihat dari Dokter Purwanti. Baguslah kalau begitu, Pak. Nanti sesudah kamu ngelahirin, kamu langsung minta cerai dari Amar. Jangan sampai kamu disentuh sama dia. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kok ngomongnya kayak gitu? Nah ini ibumu. Kalau dikasih tahu ngeyel terus. Tak tinggal loh, Bu, di sini. Aku mulai. Kalau masih ngomong kayak ngono lagi. Bapak itu aja marah. Jadi ini ditarik lurus. Oh, yang ini yang ditarik. Ya, kemudian ini nanti dicek semua, Pak. Nah, tegelnya dipasang di sini lagi, ditambah ya. Nah, kemudian ini diserongkan dikit, jadi kelihatan bagus gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ono apa, Mar? Iki loh Pak, Nurjana baru memberi kabar kalau kita diterima oleh Pak Sumarto hari Sabtu besok. Beliau adalah orang yang membantu kita dalam menyanang dana pembangunan pesantren ini, Pak. Oh, yang tinggal di Jogja itu ya? Betul, Gus. Insya Allah kita berangkatnya setelah Jumatan. Berapa orang yang akan pergi? Rencananya saya ingin mengajak Devi Fitria juga, Pak. Tetapi dokter tidak dapat mengizinkan. Karena kondisinya sangat riskan untuk berpergian sejauh itu kan, Pak. Ya iyalah, gak usah, Mar. Kamu tinggal saja istrimu sebentar, gak apa-apa. Toh ada orang tua kamu yang bisa kamu titipi. Papa juga bisa jenguk dia pas kamu nggak ada di sini, ya toh? Matur nuwun, Pak. Sama ini, Pak. Jika boleh, saya juga ingin mengajak Imran untuk berpergian ke Yogyakarta. Karena saya tidak enak jika saya hanya berpergian dengan Nurjana, Pak. Ya, tidak apa-apa. Kamu boleh mengajak adikmu itu. Tapi ingat, tolong kamu awasi dia. Jangan sampai dia berbuat macam-macam. Pasti, Pak. Kalau sampai Imran macam-macam, biar tak piting wae, Pak. Ya lah, Mas. Amar, nanti kalau kamu pulang dari Jogja, rumah ini pasti sudah selesai. Rumahmu. Carlo cerita, mereka sudah menemukan anak mereka di Jogja. Mereka ketemu anak siapa, Mas? Ya, ketemu anaknya Carlo dan Nirvana. Anaknya Nirvana? Astaga. Jadi selama ini kamu belum diberitahu oleh mereka. Carlo dan Nirvana itu sudah punya anak. Kapan? Saya tidak pernah lihat Nirvana hamil. Ya, itu waktu mereka masih sekolah di London. Terus di mana anak itu sekarang? Sudah diadopsi orang. Siapa? Kenapa harus diadopsi orang lain? Kenapa mereka tidak menikah saja? Ya, mereka merasa mereka masih muda. Dan mereka mau meneruskan sekolah mereka sampai tamat. Jadi sekarang Nirvana dan Carlo ke Jogja untuk menjemput anak mereka. Ada satu anak di Jogja. Yang diduga kuat adalah anak mereka. Sedang menjalani tes DNA. Saya terkejut sekali dengan berita ini. Tapi istri saya pasti lebih terkejut lagi. Aku dulu kan udah pernah bilang, kita pasti bebesanan. Gimana nggak jadi besan? Anak-anak kita sudah kasih kita cucu. Ayo, udah kita rayakan. Oke? Alat lukis semua udah pada siap. Aku yakin banget bakat melukisnya Dian itu pasti dari aku. Mungkin aja. Carlo, Ya, sayang. kalau ternyata Dian itu bukan Renata kita gimana? Ya aku sih terserah kamu ya. Aku nggak masalah. Jadiin dia anak asuh. Dan aku akan biayain semua kebutuhan hidupnya. Dan sekolah dia sedikit-sedikit. Kamu yakin? Kalaupun seandainya hasil tes DNA itu membuktikan bahwa Dian itu memang bukan anak kita. Yakin, nggak masalah.
aku bangga sama sisi baik kamu. Gini loh sayang, hidup Dian Renata itu kan kasihan. Dia udah cacat dan tinggal di panti asuhan. Kalau kita bisa bantu kenapa enggak, ya kan? Jadi yuk, Dian Renata pasti udah nungguin kita. Aku sering lupa bahwa Carlo itu juga punya banyak sisi yang baik. Kalau enggak, mana bisa dulu aku deket sama dia. Sampai sekarang nih, Pak Kiai belum bicara mengenai perkembangannya. Apakah dia sukses atau tidak merekrut Nurjana? Maria, Pak Kiai itu memang kurang cakap dan kerjanya tidak bisa cepat. Tapi sejak awal kita sudah maklum itu kan? Tapi Abah tak perlu khawatir. Saya sudah tahu bagaimana caranya untuk memecah belah Lintang Sewu. Kau ini memang anak Abah yang paling pandai. Terus, apa rencana kau sekarang? Lintang Sewu itu dipimpin sama Amar. Nah, Amar itu mempunyai adik yang bernama Imran. Si Imron itu yang harus kau rekrut. Betul sangat, Abah. Tomorrow saya akan cakap pada Pak Kiai. Kalau kita orang bisa mendapatkan si Imran, kita selalu bisa mengadu domba mereka. Mariam, lo kenapa sih? Apa Abah mesti ngomong Melayu segala? Kan sekarang sudah kagak ada orang yang dengerin lagi. Iya, Be. Ayah itu suka keterusan, Be. Tapi saya enak sih pakai bahasa Melayu walaupun suka keceplosan dikit-dikit gitu, Be. Lu tahu nggak? Kenapa kita mesti ngomong pakai bahasa Melayu? Biar kita dikira orang Malaysia. Biar kita dikira bener-bener investor. Sampai sekarang sih mereka bisa, Be. Ayah goblok-goblokin. Udah deh, Be. Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anaknya ini bersumpah Lintang Sewu akan hancur. Anaknya akan membalas dendam semua sakit hati. Halo sayang. Kamu lagi ngapain? Lagi lukis. Aku ada sesuatu loh buat kamu. Kan kamu suka ngelukis. Jadi aku beliin kuas baru buat kamu. Iya, Pak. Hati Nirvana langsung luluh saat aku bilang aku mau mengasuh anak cacat itu. Walaupun dia bukan dari yang besar. Bagus dong, Carlo. Papa juga bilang bahwa perempuan mana yang tidak akan jatuh cinta pada pria yang welas asih. Ternyata gampang kok, Pak. Sekarang Nirvana udah mulai percaya sama Carlo. Dari dulu kan Papa juga bilang, Nirvana itu kayak wayang dan kamu dalangnya. Kamu harus pintar-pintar menggerakkannya. Kamu harus tahu bagaimana caranya supaya dia mau menuruti semua kemauan kamu. Iya, Pak. Papa tenang aja. Oh iya, Carlo. Kemarin Papa ngomong sama Om Chandra. Dan selama ini mereka nggak tahu soal ini. Papa ini gimana sih? Berarti keluarga Nirvana udah tahu dong semua. Kamu sih, Carlo. Kenapa nggak bilang sama Papa? Kalau kamu nggak mau keluarga mereka tuh tahu. Halo. Iya, bentar ya. Pak, udah dulu ya. Ini Nirvana manggil Carlo soalnya. Oh iya, Carlo. Kamu ngomong sama Nirvana ya, bahwa keluarga mereka sekarang udah tahu semuanya. Oke? Iya, Pak. Jadi. Ya, ya. Kamu bisa apa sih? Pak, pokoknya besok kita harus ke Jogja. Kita tanya sama Nirvana. Apa benar dia udah punya anak sama Carlo? Masa Mas Edi mau bohong sama kita, Ma? Ya terus kita harus diam aja, Pak. Mama nggak bisa, Pak. Mama rasanya pengen marah sama Nirvana itu. Dia udah bikin malu keluarga, Pak.
Ma, Nirvana bukan anak kecil lagi, Ma. Dia sudah dewasa dan Mama nggak bisa mendikte kehidupan dia, Ma. Jadi menurut Papa kita lebih baik gimana? Kita harus diam aja. Iya, Ma. Kita juga diam kalau Nirvana diam. Jangan tanya sampai dia mulai menceritakan. Itu kesepakatan Papa sama Mas Edi. Kok bisa-bisanya ya Pak, Nirvana nggak cerita? Mama ini kan ibunya, Pak. Sudahlah, Ma. Menurut Papa yang penting sekarang kita segera menikahkan Carlo dengan Nirvana. Mama tetap nggak yakin, Pak, sama Nirvana. Sampai berbuat nekat seperti itu. Sampai hamil di luar nikah. Itu pasti perbuatan Carlo, Pak. Yang nggak beres tuh Carlo, Pak. Ma, jangan jelek-jelekin calon mantu kita, Ma. Kenapa ya Mama nggak pernah srek sama Carlo? Kayak ada yang nggak beres gitu sama Carlo, Pak. Ma, jangan bicara sembarangan, Ma. Carlo itu calon mantu kita. Calon mantu Papa. Bukan calon mantu Mama. Haus, Mas. Ini yuk. Setuju yuk. Ayo. Aduh. Pak, ada toilet 3, Pak. Nuhun, Pak. Itu Amar. Nggak mungkin. Ngapain dia ke Jogja? Ya Allah, mengapa sampai di Jogja pun hamba masih selalu terbayang wajahnya. Nirvana, kenapa sih? Udah, nggak kenapa. Yuk. Yuk. Terus, yuk. Kita harus jalan. Piro, Pak? Turun, Pak. Makasih, Pak. Astagfirullahaladzim.
puisi ini begitu indah. Dan seharusnya puisi ini diberikan untuk orang yang Mas Amar cintai. Dan pasti perempuan itu adalah perempuan yang dari Jakarta yang ibu maksud waktu itu. Ya Allah, kenapa aku harus terkekang oleh anak dalam kandunganku ini? Dan kenapa anak ini harus memenjarakan cintanya Mas Amar? Aku tidak ingin kelahiran anak ini. Dan kesian sekali nasib anak ini, ya Allah. Kalau memang dia harus terlahir ke dunia, ampuni aku, ya Allah. Ya Allah. Randy toh, karena ibu ke rumah sakit kok udah iso-iso. Aduh, diangkat lagi. Ini dulu kamar Anissa. Ya di sini nih Anissa meninggal. Habis bagaimana lagi? Dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Anissa maunya meninggal di pelukan ibu. Ya, kita memang harus ikhlas. Walaupun kadang-kadang itu susah. Yang penting amanah almarhumah harus bisa kita wujudkan. Insya Allah, Bu. Pak, kami dari Lintang Sewu siap menjalankan amanah dari almarhumah. Ya begini, orang tua puntang-panting cari uang demi anak. Anaknya malah dipanggil Gusti Allah. Lah kalau begini ini kan tidak ada artinya usaha perak itu. Pak, insya Allah semua itu pasti ada hikmahnya. Saat pesantren sudah jalan nanti, kan cita-cita almarhumah jadi tidak sia-sia kan? Begitu ya nak Amar. Kurang lebih seperti itu Pak, mudah-mudahan. Kalau begitu, kami mau pamit dulu Pak. Loh. Nak Amar ini mau kemana? Kami mau mencari penginapan. Atau mungkin Bapak atau Ibu memiliki saran atau ide di mana tempat penginapan yang baik? Nak Amar, kami itu sudah menyiapkan kamar di pavilion samping rumah. Jadi tidak perlu mencari penginapan lagi. Kalian itu tinggal di sini saja bersama kami. Anggap saja ini rumah sendiri. Loh, ya toh Bu? Iya Nak Amar, kalau mau jalan-jalan bilang ada sopir yang bisa mengantar kemana saja. Benar Bu. Pak, alhamdulillah. Assalamualaikum.
diam. Apa kau tak tahu, Kak Latifah? Yang kau lakukan ini perbuatan zina dan dilaknat Allah. Kau keluar dari sini. Hei, Nurdin. Jangan sekali-sekali kau cakap mengenai zina. Asal kau tahu, Nurdin. Kau ni dan kakak adalah anak haram. Kak Latifah, jangan sekali-sekali kau nodai almarhumah Umi dengan kata-kata kotormu itu. Apa kau lupa? Umi itu keluarga terhormat, keluarga terpandang. Lantas, jika Umi keluarga terpandang pun, Umi tak memiliki rasa syahwat. Ingat, Nurdin, kau ni anak haram. Kak Latifah, aku ingatkan sekali lagi, kita ini tinggal berdua. Siapa lagi kalau bukan aku yang mengingatkan kau? Lebih baik kau ini bertobat. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan diri, Kak Latifah. Termasuk kau. Nurdin, Nurdin, adikku tercinta. Kakak pikir tuh, kau terbang jauh ke Turki untuk belajar Islam dengan baik. Tapi apa hasilnya? Kau nih bagai anak yang sok suci. Kak Latifah, jangan kau salahi aku. Apa yang aku katakan bukan kata-kata dari Nurdin. Tapi ini sesuai dengan agama yang kita yakini. Dan kau lupa, Kak Latifah. Umi pernah mengajarkan agama dengan baik dan benar ketika kita masih kecil. Kau ini kakakku. Kau yang seharusnya menasihati aku dan membimbingku, bukan aku. Insaf. Insaflah, Kak Latifah. Sebelum terlambat, sebelum ajal menjemput kau. Hei Nurdin, kakak rasa tuh Umi sedang tertawa lebar di alam kuburnya. Sebab apa? Sebab anak haramnya berlagak Pak Ustadz saja. Kak Latifah, ternyata ujian keimanan kau ini begitu dahsyat. Umi tak pernah tertawa di alam kubur. Justru Umi ini sekarang sedang menangis, mengharapkan doa dari kita sebagai anak. Umi ini butuh doa dari kita, bukan butuh perbuatan zina yang kau lakukan. Satu hal lagi, Kak. Allah itu menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah anak-anak yang suci, bukan anak haram. Termasuk kita. Aduh, apa lagi? Telepon Rati angkat-angkat. Telepon lagi aja, Bu. Iya, kosek. Rati angkat, Mang. Bapak Ki, diangkat angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak itu kemana aja toh? Tiap malam lungo terus. Bu, Bapak itu dari pesantren. Terus Bapak ada urusan ke Sidoarjo. Bapak itu kelewatan ya. Kenapa tuh menjodohkan Amar sama Fitria? Ibu kan sudah bilang perkawinan mereka itu tidak akan selamat. Wes toh, Bu, nggak usah bahas masalah itu lagi. Bapak sudah berkali-kali menjelaskan kepada Ibu. Kok Ibu malah nggak jelas-jelas sih? Dari awal Ibu tidak bisa terima pernikahan itu, Pak. Dan sebentar lagi Ibu akan pastikan perkawinan itu bubar. Ya sudahlah, Bu.
Bapak ini cuma menjaga martabat keluarga kita saja. Anak kita Fitria itu sudah hamil. Dan yang pantas menikahinya itu hanya si Amar, seorang laki-laki yang terbaik. Dan si Amar juga yang bisa menutupi aib keluarga kita itu, Bu. Sudah tidak ada aib yang harus ditutup-tutupi, Pak. Sudah tidak ada alasan lagi Fitria tetap sama si miskin itu. Bu, tidak ada yang bisa nebak masa depan, Bu. Ibu itu tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Itu kenyataan kok. Wes lah, Bu. Kesel aku dengerin omelan ibu setiap hari. Mau sampai kapan sih ibu menaruh dendam dan amarah sama si Amar? Bu, ya ikhlaskanlah, Bu. Terima si Amar itu sebagai suami anak kita. Fitria sudah tidak memerlukan dia lagi, Pak. Fitria sudah keguguran, pendarahan berat. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa toh ibu iki? Betul, kalau Bapak nggak percaya, sana tanya sendiri sama anaknya. Udah di rumah sakit. Rumah sakit? Salah itu lan terus. Ayo tebak, siapa yang nutup matanya? Pasti ibu ya. Kok tahu sih kamu? Aku punya sesuatu loh buat kamu. Tapi ada syaratnya. Apa itu, Bu? Harus tutup mata dulu. Nggak boleh ngintip ya. Ini dia. Bagus. Kamu suka nggak? Suka, aku beri Nana. Cocok. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Cepet. Kenapa ibu nangis? Masa sih? Ibu tuh nggak nangis. Di mata ibu perih, jadi keluar air mata deh. Kamu lagi gambar apa, sayang? Perahu ada airnya. Kamu suka gambar perahu? Main lagi. Suka ya bonekanya? Dokter, bagaimana dengan keadaan anak saya Fitria, dokter? Apakah dia sedang tidur atau belum sadarkan diri, dokter? Kondisi Fitria sudah sangat sadar. Setelah selesai kuret semalam, saya kasih obat penenang supaya dia bisa istirahat. Dikuret, dokter? Iya, tapi kami mohon maaf karena kami tidak bisa mempertahankan janinnya lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus berapa lama Fitri harus dirawat di rumah sakit ini, dokter? Oh, kalau kondisinya stabil seperti saat ini, besok pun Fitria bisa boleh pulang kok. Alhamdulillah. Oh iya, Fitria saat ini belum mengetahui kondisinya. Jadi saya minta Bapak perlahan-lahan memberitahukan bahwa anaknya sudah tidak ada. Saya justru sangat mengkhawatirkan kondisi jiwanya Fitri daripada fisiknya, Pak. Oh, Ibu pikir itu hal yang baik buat Fitria.
kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah. Dia tidak kena beban berat dalam hidupnya akibat kehamilan yang tidak diinginkannya itu. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Iya, dokter. Astagfirullahaladzim, Bu. Eling, Bu, eling. Aduh, kepiye sih, Bu? Bu, ya dipikir dulu kalau mau ngomong itu. Jangan asal ngejeblak saja. Bapak itu harusnya bersyukur. Ayo Pak, syukur bersama-sama Ibu. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Wes, toh, wes. Tuh anak kita lagi sakit tuh. Aduh. Syukur Pak. Mas, ini barangnya, makasih ya. Makasih ya, Pak. Kamu nggak akan bisa kemana-mana lagi. Kamu akan resmi menjadi milikku. Aku udah bilang sama Imron, kalau di agama Islam itu nggak ada yang namanya orang pacaran. Tunggu. Emangnya kalian berdua ini udah pacaran toh? Ran, emangnya kamu berani nembak Nurjana? Ya berani lah, Mas. Kan aku yakin Nurjana juga suka sama aku. Oh, GR kamu. Oh ya wes, kalau emang kamu udah suka sama aku sekarang balik aja ke situ Bondo. Loh, kok kamu jadi sensi? Bener nggak Mas apa yang aku tadi bilang? Apanya tuh yang benar? Aku terkesima ngeliat kalian berdua. Sampai aku lupa, maaf. Itu loh Mas, di agama Islam itu nggak ada yang namanya orang pacaran. Bener nggak? Oh, pacaran itu sendiri memiliki arti yang berbeda-beda. Kalau yang kalian maksud itu pacaran untuk menyatukan kasih dua sejoli yang hanya untuk fun, itu biasanya akan menjurus ke kemaksiatan. Itu yang tidak boleh. Ya iyalah Mas, aku juga nggak mau buat Evan aja kok. Aku ini bicara bukan untuk kamu, Nur. Tapi untuk adikku tuh, Imran. Lihat tuh mukanya dia. Astagfirullahaladzim. Nurjana, jauhi Imran. Pikirannya udah dipenuhi oleh iblis. Mas, emang kelihatan nih dari mukaku? Aku ini cuma bercanda. Kok kamu jawabnya serius gitu sih? Berarti tebakanku bener toh? Imran, kamu jangan macam-macam loh sama Nurjana. Rese kamu Mas ah. Ya, insya Allah aku mau serius kok sama Nurjana. Alhamdulillah kalau begitu. Ayo lanjut. Jangan berpegangan tangan loh, bukan muhrim. Loh, siapa yang mau pegangan tangan Mas? Bukan untuk kamu Nur, tapi dia tuh, Imron, lihat tuh. Rese aku nih juga enggak. Nirvana, aku rasa hasil tes DNA itu nggak penting. Maksud kamu? Ya, aku lihat kamu makin dekat sama Dianrata. Iya, aku mulai sayang sama dia. Apalagi kalau kita lagi melukis bareng. Kayaknya kalau aku puji dia seneng banget. Matanya sampai berbinar-binar. Kamu setuju? Kita mengadopsi dia. Kamu gila ya, Carlo? Yang bener aja lah. Kita aja belum nikah, masa main sembarangan aja ngadopsi anak orang? Nirvana, kamu tahu perasaan aku ke kamu gimana? Dan sampai sekarang nggak pernah berubah. Aku pengen kamu jadi istri aku. Kita menikah dan membesarkan Dian dan Nata bersama. Kamu gak serius kan? Aku serius, Nirvana. Kita
Kita sama-sama punya kesalahan di masa lalu. Kita tebus dengan membesarkan dia bersama, ya. Tapi kalau dia bukan anak kandung kita gimana? Kita tetap anggap dia sebagai anak kandung kita. Dan kalau sampai Renata yang asli ketemu, anggap saja kita punya anak dua. Kamu yakin? Aku yakin, sayang. Kau mau ya? Nirvana. Ya Allah, izinkanlah kami berdua membayar dosa masa lalu kami, ya Allah. Berkatilah jalan yang akan kami tempuh dengan rahmat-Mu, ya Allah. Dan semoga ini jalan terbaik buat kami berdua. Amin. Papa bangga sama kamu, Carlo. Gitu dong. Itu baru namanya anak papa. Pak, tapi Papa siap-siap jadi kakek. Karena setelah aku nikah sama Nirvana, Papa akan segera dapat cucu. Oh ya, Om Chandra sudah dikasih tahu. Nirvana yang akan ngomong ke orang tuanya, Pak. Ah, ya udah. Yang penting, Carlo, kalau ada apa-apa, kamu jangan emosi. Segala sesuatu harus diselesaikan dengan hati yang dingin. Jangan sampai ada yang bisa merusak pernikahan kalian. Iya, Pak. Tenang aja. Carlo akan lebih hati-hati menghadapi semuanya. Papa nggak usah khawatir. Gitu dong. Salam ya buat menantu papa yang cantik. Iya, Pak. Baik. Saputra Superblue akan merger dengan jaringan Paradisio. Siapa yang bakal melawan kita sekarang? Aduh sayang, kenapa sih kamu pengen buru-buru nikah? Mah, ini nggak terburu-buru, Mah. Malah ini terlambat, Mah. Seharusnya dari dulu aku udah nikah sama Carlo. Sayang, kamu bikin mama sesek nih. Gini nih, kamu ngomong sama papa aja ya. Halo sayang. Papa nih sayang. Papa setuju dan Papa dukung semua keputusan kamu. Iya, Pak. Nanti sepulangnya dari Jogja, Carlo mungkin akan ngomong sama Papa. Kasih tahu sama Carlo, datang kapan saja. Papa siapin waktu khusus untuk calon menantu Papa. Ya udah ya, Pak. Segitu dulu aja ya. Kamu jaga kesehatan baik-baik ya. Love you, honey. Muah. Love you too, Pak. Pak, kenapa ya mama masih ngerasa nggak srek gitu sama Carlo? Mama tuh aneh. Orang banyak yang minta Carlo untuk jadi calon mantu. Mama malah keberatan. Apa nggak ngerti sih? Ini naluri seorang ibu, Pak, yang bicara. Ada yang nggak beres sama Carlo. Ma, mulai sekarang Mama nggak usah pikir apa-apa lagi. Carlo sebentar lagi akan masuk jadi bagian dari keluarga Basuki. Mantu kita, Ma. Papa. Tapi bagaimana kalau nanti hasil tes DNA membuktikan dia dan Renata bukan anak kandung kalian? Jangan khawatir, Bu. Saya tetap akan jagain dia dan menyekolahkan dia setinggi-tingginya. Terima kasih, Nak Carlo. Nak Nirvana. Dia pasti akan senang sekali karena dia bercita kita bisa sekolah di seni rupa. Oh ya, Bu. Saya juga akan biayai semua kebutuhan hidup dia di sini. Bikin rincian aja. Ntar saya urus semuanya. Nanti saya akan buatkan semacam surat perjanjian tertulis. Nak Carlo bisa ke sini dan menandatanganinya. Makasih, Bu ya. Ya udah, kami harus pulang. Sampai ketemu lagi, Bu ya. Terima kasih. Mari.
harus yakin ya, bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuanmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak akan hubungi si Amar. Bagaimanapun juga dia itu suamimu. Tidak usah, Pak. Nanti kalau Mas Amar datang, dia akan tahu dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian ini, perkawinan kalian akan lebih bahagia lagi. Kamu dan Amar akan diberikan banyak keturunan yang soleh dan soleha. Ya. Ya Allah, ampuni dosaku ini ya Allah. Ampuni dosaku yang telah sengaja menghilangkan janin itu dari rahimku ini. Aku melakukannya demi cintaku padamu, Mas Amar. Sekarang kamu bebas untuk menjalani pilihan hidupmu. Tadi Bu Mina juga nelpon. Dia bilang kalau Mbak Nirvana mau datang ke sini. Waduh, saya seneng sekali. Kedatangan tamu perancang terkenal dari Jakarta. Bapak bisa aja. Saya juga lagi lihat-lihat ini, Pak. Siapa tahu ada yang cocok buat rancangan saya. Oh, monggo, monggo. Silahkan Mbak Nirvana kalau mau lihat-lihat, monggo silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, masjid terdekat di sini di mana ya, Pak? Mau sholat? Iya, Pak. Pak, gini aja Mbak. Nanti Mbak Nirvana keluar dari toko ini ke kiri. Nah, kalau sudah ketemu Gapura kuno, masuk aja terus ke barat. Nah, di situ nanti ada makam raja-raja. Sebelahnya ini masjid kuno, namanya Masjid Mataram. Nah, ini masjid yang terkuno di kota gede ini, Pak. Iya, ya. Berarti saya keluar, belok kiri langsung kanan. Ya. Kira-kira ya 200-an meter. Oh ya, Pak. Nanti ada teman saya yang mau kesini. Saya emang janjian sama dia di sini, Pak. Nanti bilang aja saya sholat dulu, Pak. Suruh tunggu sini aja. Oh, jih, ya. Ya udah, makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nirvana? Nirvana? Amar, kamu ngapain ke Jogja? Kebetulan aku lagi ada urusan dengan adikku. Kamu? Mas? Ini dia adikku. Kamu Imran ya? Loh, Mbak ini siapa ya? Kok tahu nama aku? Saya Nirvana. Kebetulan saya ketemu sama kakak kamu waktu di Turki. Nah, disitulah kakak kamu menceritakan tentang kamu. Oh, ternyata dunia itu sempit banget ya. Ketemu di Turki, ketemu lagi di Jogja. Oh iya, dan yang ngajarin saya sholat juga kakak kamu. Alhamdulillah, aku senang mendengarnya. Kamu masih sering sholat.
Mas, jadi cewek cantik ini toh yang sering ditulis dalam surat itu? Maaf ya Nirvana, adik aku ini emang orangnya suka bercanda. Maaf ya Mas ya, aku lupa. Itu kan di masa lalu ya Mas ya. Sekarang kan Mas sudah nikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur, ini teman Mas Amar dulu waktu di Turki. Kenalin, namanya Mbak Nirvana. Halo. Aku Nurjana. Nirvana. Oh ya, selamat ya atas pernikahan kalian. Pernikahan? Aku kan belum nikah, Mbak. Kok udah dikasih selamat? Oh, maaf ya, saya kirain kamu istrinya Amar. Oh, istrinya Mas Amar itu lagi hamil. Jadi dia nggak boleh kemana-mana dulu dan harus istirahat. Kalau dia itu pacar aku, Mbak. Kamu apaan sih? Oh iya, ya udah, saya permisi dulu ya. Mau sholat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah yuk, kita wudhu. Iya Mas. Cantik juga ya Mas ya. Pak, Bang nanya. Melihat perempuan berkulit putih tinggi segini, Pak? Oh, Mbak Nirvana. Bapak tahu ya? Tadi itu kan Mbak Nirvana pesan kalau dia janjian sama temennya di sini. Nah, kalau temennya datang suruh ngasih tahu kalau Mbak Nirvana lagi sholat. Gitu. Sholat? Tahu sholatnya di mana, Pak? Di sini nih, deket Masjid Mataram itu. Arahnya? Ah, ini ke kiri, terus nanti ada Gapuro, ke kanan saya lurus. Makasih ya, Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mas, Imran nunggu depannya. Ya Allah, terima kasih Kau telah mempertemukan aku kembali dengan Nirvana. Subhanallah, dia terlihat semakin cantik. Tapi apa yang harus aku perbuat? Dia telah melukai hatiku. Dan kini hamba pun sudah menjadi seorang suami. Tapi kenapa hati ini terus berdebar-debar ketika aku di dekatnya? Ya Allah, mengapa mesti kau pertemukan aku dengan Amar di rumahmu yang suci ini? Apakah ini pertanda bahwa aku dan Amar adalah berjodoh? Aku sudah menerima pinangan Carlo dan akan segera menjadi istrinya. Amar pun juga sudah menikah dan sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Tapi mengapa hati ini masih saja berdebar-debar di dekatnya? Berikanlah aku petunjuk-Mu ya Allah. Amar. Ya? Bisa kita bicara sebentar? Ada apa? Aku pengen kamu tahu, Mar. Selama di Istanbul, aku cari kamu kemana-mana, Mar. Sampai kayak orang gila. Aku minta maaf sama kamu. Maaf, aku tidak sempat pamit saat aku pulang. Sekarang aku punya satu pertanyaan buat kamu. Apa kamu semudah itu
melupakan perasaan antara kita berdua. Nirvana, sumpah demi Allah, dari dulu hingga saat ini, perasaanku terhadap kamu tidak pernah berubah. Dan insya Allah tidak akan pernah berubah. Kalaupun memang kenyataannya seperti itu. Tapi kenapa kamu menikah dengan orang lain, Mar? Amar, kamu tahu kan, aku sangat sayang sama kamu, Mar. Apa kamu mempermainkan perasaan aku, Mar? Aku tidak pernah mempermainkan perasaan kamu. Tidak pernah. Tapi ada beberapa hal yang di luar kuasa manusia. Maksud kamu? Jadi pernikahan kamu itu di luar kekuasaan kamu? Emangnya kamu dijodohin? Nirvana, aku minta serahkan seluruh cinta yang ada di antara kita berdua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika kita memang ditakdirkan untuk bersama, Allah akan mempersatukan kita lagi, dimanapun dan kapanpun itu. Yakinilah. Apa kamu meyakininya? Aku sangat yakin. Tapi ya, Mar, sampai kapan kita harus seperti ini, Mar? Aku nggak bisa jauh dari kamu, Mar. Aku nggak bisa pergi dari kamu lagi. Aku menderita, Mar. Aku pengen bahagia terus sama kamu. Nirvana, ada pepatah Turki yang mengatakan seperti ini. Untuk memetik setangkai mawar yang indah, kita harus rela tertusuk oleh duri-durinya. Walaupun duri itu menyakitkan. Ya sudah. Sekarang kamu mau kemana? Ke toko perak deket sini, Mar. Boleh, aku mengantar kamu. Boleh. Itu Nur, aku sekarang makin hati-hati lagi kalau kenalan sama orang. Jangan deketin Nirvana lagi kan? Kamu apa-apaan sih kamu?